Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk melanjutkan kembali talaqi dan juga kajian yang pada hari ini insyaallah akan kita bahas sedikit tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang dimana pada pagi hari ini insyaallah kita akan bahas tentang fasal fi amakin qiraatil Quran, tentang tempat yang bagus untuk dibacakan Al-Quran. Salam dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'at tabi'in dan juga kepada alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, serta orang-orang saleh, guru-guru kita, yang juga semoga kita diperkenankan nantinya berkumpul bersama mereka di yaumil akhir nanti. Baik, kita lanjutkan di fasal amakin qiraatil Quran. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi amakin qiraatil Quran. Fasal yang membahas tentang tempat-tempat yang selayaknya dibacakan Al-Quran. Wa yustahabbu an takuna al-qira'atu fi makanin nadhifin mukhtar. Kata Imam Nawawi, disunnahkan, digalakkan untuk membacakan Al-Quran di tempat-tempat yang bersih, ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد. Maka oleh karena itu sekumpulan para ulama, mayoritas para ulama itu mengatakan tempat yang bersih yang selayaknya dibacakan Al-Quran itu adalah di masjid. Likaunihi jami'an lin-nadhafati wa syarafil buq'ah. Karena masjid itu adalah tempat yang bersih dan juga tempat yang mulia. Wa muhassilan li fadilatin ukhra, dan juga kalau dibacakan Al-Quran akan mendapatkan fadilah yang lain. Apa fadilahnya? Fadilahnya akan mendapatkan pahala i'tikaf. Pahala i'tikaf. Maka oleh karena itu, seandainya setiap kali kita masuk masjid jangan lupa niat i'tikaf, meskipun hanya lewat saja. Buka pintu masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Mungkin kebanyakan kita dulu nanti keliru. Harusnya dikatakan i'tikaf itu harus menetap di masjid, tidak mesti. Kalau mazhab Imam Syafi'i, i'tikaf itu adalah sekejap mata di dalam masjid, sekali lewat. Nah, i'tikaf juga. I'tikaf juga. Jadi setiap masuk masjid jangan lupa niat i'tikaf. Nanti jangan lupa nih. Bagus kalau ada pengingat di sini, jangan lupa niat i'tikaf.
Nah, ada poster niat iktikaf, yang nempel poster dapat pahala. Jadi siapa yang beriktikaf maka dia yang dapat pahala. Jadi iktikaf itu meskipun sekejap mata. Sawa'un kathura julusuhu aw qalla. Maupun i'tikaf itu sebentar ataupun lama, bal yanbaghi awwala dukhulil masjid ay yanwi i'tikaf. Kata Imam Nawawi, bahkan seyogianya kalau setiap masuk masjid niat i'tikaf, meskipun hanya ngambil remote aja ke masjid. Misalnya masuk masjid ada yang ketinggalan, i'tikaf lagi. Wa hadzal adabu yanbaghi ay yu'tana bihi wa yusha'a dzikruhu. Dan inilah adab, salah satunya lebih spesifik dibahas Imam Nawawi di dalam masjid, ayyu'tana yang harusnya dijaga dan juga disiarkan, diingatkan agar setiap masuk masjid niat i'tikaf. Wa ya'rifahu as-sigharu wal 'awam. Dan juga agar supaya orang-orang awam, anak-anak kecil juga paham. Dari anak kecil yang kita bawa ke masjid, anak, ponakan, adik, siapa saja, maka jangan lupa diingatkan untuk berniat i'tikaf. Fa innahu mimma yughfalu anhu. Karena ini kata Imam Nawawi, ini sering dilalaikan oleh orang-orang yang masuk masjid. Wa amma al-qira'atu fil hammam. Imam Nawawi membahas tadi mustahab. Kalau baca Quran dalam masjid mustahab, sunnah yang dikuatkan. Kalau qiraah di hammam, hammam itu di mana? Kamar mandi. Bukan toilet ya, bukan. Tempat mandi. Tapi yang tidak ada toiletnya. Bagaimana hukumnya? Faqad ikhtalafa as-salafu fi karahatiha. Ada ikhtilaf pendapat ulama, ada perbedaan pandangan para ulama salaf tentang membaca Al-Quran di kamar mandi. Apa yang diperdebatkan? Masalah kemakruhannya, makruh atau tidak, masalahnya itu. Kalau seandainya kamar mandi itu yang tidak ada toiletnya, kalau ada toiletnya bukan lagi makruh tapi haram. Jadi ada tempat ya, kalau di Arab itu tradisi mereka ada hammam, tempat mandi, ada namanya khala. Khala itu toilet. Meskipun ada tempat mandi, ada shower, tapi ada toiletnya, itu disebut dengan khala. Lebih spesifik khala. Ada satu jenis lagi namanya wuhush kalau nggak salah. Itu ada tempat kencing saja, tempat buang air kecil, itu wuhush. Kenapa disebut khala? Khala itu dalam artian secara bahasa adalah tempat menyendiri. Tempat menyendiri sama kayak bahasa Malaysia. Toilet apa? Bilik berenung. Tempat menyendiri ya. Kenapa? Karena disebut tempat menyendiri apa? Khalwah ya. Ada orang khalwat berarti dia menyendiri. Rasulullah berkhalwat di Gua Hira, ya, menyendiri di Gua Hira. Nah ini disebut dengan khala, asal katanya sama, khalwah, khala. Kenapa menyendiri? Karena tradisi orang Arab dulu, kalau seandainya mereka mau buang air besar, harus jauh-jauh dari pemukiman. Nah nggak sama kayak kita sekarang. Sekarang kita ada WC, langsung siram, nge-flash, langsung masuk speed tank, nggak mau kemana-mana. Tapi kalau dulu nggak ada seperti itu, nggak ada speed tank, nggak ada apa-apa. Jadi sehingga biar tidak menimbulkan aroma di tengah pemukiman masyarakat. Nah, maka perbedaan pendapatnya apa? Tentang kemakruhannya. Faqala ashabuna, berkata sahabat kami. Apa yang disebut dengan ashab? Ada yang pegang buku terjemahan putih? Tidak. Ashab itu adalah
Yang dimaksud dengan ashab, kalau secara bahasa memang sahabat ya, sahabat kami gitu ya. Apa yang dimaksud Imam Nawawi sahabat kami? Sahabat kami itu maksudnya adalah ulama-ulama yang bermadhab Imam Asy-Syafi'i. La tukrah, tidak makruh. Tidak makruh. Tidak makruh membaca Al-Quran di kamar mandi. Di kamar mandi. Ini kata sebagian mayoritas ulama Asy-Syafi'i. Wa nakhalahu al-Imam al-Mujma' ala jalalati Abu Bakar ibn Munzir. Dan ini dinukil pendapatnya oleh imam yang sudah disepakati kemuliaannya. Berarti sudah ma'ruf mulianya. Siapa beliau? Abu Bakar bin Munzir. Fil Isyraf, di dalam kitab Isyraf, Al-Isyraf, an Ibrahim an-Nakhai wa Malik wa huwa qaulun Allah. Dari Ibrahim sanadnya, dari Nakhai, dari Malik, dan juga dan itu perkataan Allah. Artinya ada sebagian pendapat bahwasanya mengatakan tidak makruh membaca Al-Quran di hammam, di kamar mandi. Wa dhahaba ila karahatihi jama'at. Tapi ada beberapa pendapat ulama yang memakruhkan membaca Al-Quran di kamar mandi. Minhum Ali bin Abi Thalib. Ternyata sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib berpendapat makruh membaca Al-Quran di kamar mandi. Rawahu anhu Ibnu Abi Dawud, dan juga Ibn Abi Dawud juga berpendapat makruh. Wa hakahu Ibn Munzir an jama'atin minat tabi'in, dan juga sebagian jamaah daripada tabi'in mengatakan makruh. Siapa mereka? Minhum Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah, kemudian Sya'bi wal Hasan al-Basri. Hasan Basri juga mengatakan makruh. Wa Makhul wa Qabisah bin Lu'ayb wa rawainahu aidan an Ibrahim an-Nakhai wa hakahu ashabuna an Abi Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini ternyata pendapatnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi juga mengatakan makruh membaca Al-Quran di kamar mandi. Kemudian qala Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi, tukrahu qira'atul Qur'an fi thalathati mawadhi'. Dimakruhkan membaca Al-Quran di tiga tempat. Yang pertama al-hammamat, di kamar mandi, wal hushush, ini hushush. Hushush itu tempat kencing. Bukan nggak ada toilet ya, tempat kencing aja, tempat kencing. Jadi kadang tempat itu terpisah-pisah. Ada tempat kamar mandi bisa, tempat kencing bisa, tempat buang air besar juga bisa. Wa baitir raha wa hiya darur. Dan juga baitir raha. Apa itu baitir raha? Tempat penggilingan. Kayak pabrik yang ada mesinnya, makruh baca Quran. Kenapa? Karena pendapatnya bisa mengganggu, karena bising misalnya suara penggilingan dan lain sebagainya, itu dapat mengganggu ya. Kenapa? Seandainya tidak mengganggu, mungkin ada sebagian ulama berpendapat boleh. Tapi di sini pendapat Imam Sya'bi makruh membaca Al-Quran di pabrik, tempat penggilingan. Tapi ini kalau misalnya zaman sekarang nih, pabrik-pabrik zaman sekarang, mungkin penggilingan zaman sekarang beda dengan penggilingan zaman dulu. Kalau suaranya udah soft ya, nggak mengganggu ketika membaca Al-Quran, ya silakan aja, nggak sampai makruh. Wa an Abi Maisarah qala la yudhkaru Allah Ta'ala illa fi makanin tayyib. Kemudian kata Abu Maisarah bahwasanya selayaknya menyebut nama Allah itu di tempat yang baik.
Wallahu a'lam. Sama seperti orang yang membaca Al-Quran sambil ngantuk-ngantuk, itu juga hukumnya makruh. Kenapa? Bisa jadi yang dibaca sudah menyeleweng kemana-mana. Baca Quran kalau kita ya, baca akhirnya itu sudah makruh, makanya dimakruhkan. Wa amal qira'atu fi thariq, adapun membaca Al-Quran di jalan, di jalan. Fal mukhtaru annaha jaizatun. Pendapat yang mukhtar, pendapat yang terpilih bahwasannya boleh-boleh saja. Ghairu makruhah, tidak makruh. Idza lam yaltahi sahibuha, apabila tidak melalaikan, artinya tidak mendistraksi orang yang membacanya. Kalau baca Quran tapi malah ada potensi untuk kecelakaan gitu, asik baca Quran misalnya gitu, atau bacaan yang harus hafalan yang dia ingat, apa ya lagi nggak lupa, maka berpotensi kecelakaan, hukumnya makruh. Tapi kalau membaca surah-surah atau ayat-ayat yang kira-kira mudah dihafal, misalnya Al-Fatihah, yang nggak mungkin orang sambil tidur aja bisa hafal, bisa membaca Al-Fatihah, atau surah-surah pendek yang dibaca ketika berjalan, sedang mengendarai mobil atau motor, maka tidak makruh kalau memang bacaan itu mudah untuk dihafal. Fa inil ta'anha kurihat. Nah, kalau seandainya yang membuat dia bisa jadi berpotensi kecelakaan tadi, maka dimakruhkan. Kama karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qira'ata lin-na'is makhafatan min al-ghalat. Kama seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memakruhkan orang yang membaca Al-Qur'an sedang ngantuk-ngantuk. Yang kita bahas tadi. Karena dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam bacaannya. Warawa Ibnu Abi Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu annahu kana yaqra'u fi thariq. Bahwasanya ada sahabat dulu yang suka membaca Al-Qur'an di jalanan. Deres Al-Qur'an di jalanan. Siapa? Abu Darda. Wa an Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Abdul Aziz juga. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Yang kita kenal seorang pemimpin di zaman Muawiyah, pemimpin yang adil, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala annahu adina fiha. Ini juga Umar bin Abdul Aziz mengizinkan. Qala Ibnu Abi Dawud, berkata Ibnu Abi Dawud, wa haddatsani Abu Rabi' qala akhbarana Ibn Wahab qala sa'altu Malikan 'anil rajul yusalli min akhiril lail. Aku pernah bertanya kepada Malik, Imam Malik maksudnya, 'anil rajul, tentang seorang laki-laki yang salat di akhir malamnya. Salat di akhir malam. Fa yakhruju ila al-masjid wa qad baqiya min as-surati allati kana yaqra'u fiha syai'un. Jadi ceritanya begini. Seorang bertanya kepada Imam Malik, Imam Malik, gimana kalau ada seorang laki-laki yang apabila dia bangun malam, terus kemudian dia baca Al-Quran, kemudian ternyata bacaan Al-Qurannya dia tidak melanjutkan di rumahnya, tapi malah melanjutkan sambil berjalan ke masjid. Artinya dibacanya di mana? Di jalanan, sisa bacaannya. Bagaimana? Kata Imam Malik apa? Faqala ma a'lamu al-qira'ata takunu fi thariq. Kata Imam Malik, saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau ada orang yang membaca Al-Quran di tengah jalan. Nah, lihat adabnya Imam Malik. Imam Malik enggak mengatakan, saya belum tahu, atau saya enggak pernah ketemu, saya enggak pernah, dan menghukumi langsung
boleh apa tidak? Imam Malik mengatakan, oh soal itu saya tidak tahu. Apakah ada orang yang membaca Al-Quran di tengah jalan sambil jalan, saya tidak tahu. Artinya Imam Malik tidak pernah melihat pada masanya. Wa kariha dzalika, kadang saat itu terlihat Imam Malik itu seakan-akan seperti memakruhkan ketika menjawab seperti itu. Wa hadza isnad sahih an Malik, ini sanadnya sahih dari Malik radhiyallahu anhu. Jadi hukumnya membaca Al-Quran di jalanan itu adalah kesimpulannya makruh kalau memang membuat dia lalai atau berpotensi untuk berpotensi kecelakaan, atau karena banyak gangguan di jalan sehingga bacaannya juga bakal amburadul kemana-mana. Ini nampaknya Imam An-Nawawi ketika menyebutkan bacaan Al-Quran di sini adalah bacaan bil qiyam, bacaan dengan tidak melihat mushaf. Karena dianggap oleh Imam Malik itu, Imam Nawawi, ya orang baca Al-Quran pada zamannya nggak familiar lihat mushaf lagi ya. Orang baca anak-anak kecil aja, bocah-bocah udah pada hafal Quran pada masa Imam Nawawi. Aib pada masa Imam Nawawi saat itu, aib anak-anak nggak hafal Quran itu aib. Nah, dibaca Al-Quran pada masa Imam Nawawi itu sudah banyak membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf lagi. Kalau kita lihat tuh mungkin di Indonesia nggak familiar. Kalau saya ketika belajar di Yaman itu ngelihat ada santri-santri yang setoran di KRL, setoran di bus, ya, kendaraan umum itu biasa Pak. Ada ketemu syekhnya di jalan, kemudian nggak suruh nyima aja, saya lanjutan setoran. Atau syekhnya emang janjiannya di jalan, ya, saya mau pasar nih, ayo sama saya sekalian kamu mau talakikan, ayo naik ke bis, akhirnya setorannya di jalan. Ya cuman si muridnya ya harus ngikut gurunya belanja di pasar. Nah gitu. Itu enggak heran kalau di Mesir juga begitu. Kemudian satu fasal lagi, faslun fi istiqbal al-qiblah wa kayfiyatil julus li qiraatil Quran. Fasal tentang duduk ketika membaca Al-Quran dan menghadap kiblat. Bagaimana tata cara duduk yang baik ketika membaca Al-Quran dan juga menghadap kiblat. Yustahabbu lil khariji fi ghairi salati ay yastaqbil al-qiblah. Disunnahkan kepada orang yang membaca Al-Quran selain ketika sholat, yaitu menghadap kiblat. Faqad jaa fil hadithi khairul majalisi mastuqbila bihil qiblah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik majelis itu majelis yang menghadap kiblat duduknya. Siapa menghadap kiblat? Santrinya. Gurunya tidak mesti. Karena mana dalilnya? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa ketika setelah sholat itu menyempatkan diri berbalik arah ke jamaah tetap menghadap kiblat. Rasul menyampaikan beberapa nasihat. Sama kayak kita setelah sholat baca Riyadhus Shalihin, yang baca menghadap ke jamaah masih menghadap kiblat. Nah, sunnahnya begitu. Wa yajlisu mutakhashshi'an bi sakinatin wa waqar. Dan hendaknya dalam majelis seperti ini membaca Al-Quran dengan cara yang khusyuk, dengan sikap yang tenang dan berwibawa. Kata Imam Nawawi, mutriqan ra'sahu, menundukkan kepalanya. Wa yakunu julusuhu wahdahu fi tahsini adabihi wa khudu'ihi ka julusihi baina yaday mu'allimihi. Dan hendaknya ketika dia duduk membaca Al-Quran saat sendiri, itu sama sepertinya bagaimana hendaknya dia duduk ketika dia setoran di depan gurunya. Nah ini duduk ketika membaca
membaca Al-Quran. Fahadha huwal akmal. Ini sikap yang sempurna. Walau qara'a qa'iman aw muttaji'an, dan jikalau membaca Al-Quran itu sambil berdiri atau sambil berbaring atau sambil rebahan di kasur, atau fi firashihi, atau ala ghairi dzalika min al-ahwal, atau selain itu boleh bagaimana saja baca Al-Quran duduknya. Jaza, boleh-boleh saja. Tapi sunnahnya tadi duduknya yang sopan, yang khusyuk, kemudian menghadap kiblat. Kalau kita lihat cara duduk, ya kita meniru di cara duduknya Nabi bagaimana. Duduknya Nabi ada 4. Yang pertama tarabu, ini seperti ini tarabu. Nah, berlipat nih tarabu. Kemudian iftirash. Bagaimana iftirash atau tawarruk? Nah, ini kayak saya nih. Ini tawarruk. Kayak kita tahiyat akhir, itu duduknya Nabi. Kemudian duduk yang menyilang. Yang menyilang menempelkan, mendirikan lutut, kemudian menempelkan dan menyilang, serta seperti memeluk lutut. Ini duduknya Nabi. Dan salah satu lagi adalah yang terakhir, duduknya Nabi itu adalah duduk iftirash. Duduk iftirash gimana duduk iftirash? Duduk di atas kaki, 2 kaki. Duduk iftirash. Ini iftirash, ini tawarruk, ini tarabu. Ini lupa saya ini istilahnya. Ada istilahnya satu lagi. Belum kuliah ini. Nah, maka kalau kita lihat tuh, nggak heran ada orang-orang yang sambil berzikir itu pakai habwah, pakai pengikatnya, begini, biar nggak pegel. Nah, boleh duduk seperti itu ketika membaca Al-Quran. Tapi seandainya lagi baring misalnya atau di tempat tidur, bagaimanapun sebenarnya boleh membaca Al-Quran. Walakin dunal awal, tetapi berbaring, berdiri itu tidak sama derajatnya, tidak sama pahalanya seperti kita duduk seperti ini, beda. Nah, ini lebih baik. Qala Allah Azza wa Jalla, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini dalil bahwasanya boleh membaca Al-Quran bagaimanapun keadaan kita. Tahu, sambil berbaring. Apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang menyebut nama Allah, yang mengingat Allah di saat dia berdiri, di saat dia duduk, dan dia saat dia berbaring. Dijadikan dalil sebagai bolehnya membaca Al-Quran dalam bentuk duduk atau dalam kondisi apapun. Wa thabata fi sahih an Aisyah, dan telah tersampai informasi yang sahih, yang valid dari Ibunda Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hajri wa ana haidun. Kata Ibunda Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah nyender di pahanya Ibunda Aisyah, rebahan. Wa ana haidun, saat itu Ibunda Aisyah sedang haid. Fayaqra'ul Quran, Nabi baca Quran. Nabi baca Quran sambil nyender baca Al-Quran di pahanya Ibunda Aisyah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Ini sanadnya sahih, menunjukkan boleh-boleh saja kalau dibacakan Al-Quran, kita membaca Al-Quran di samping istri kita yang sedang haid, boleh. Atau sambil nyender sama istri kita baca Quran, boleh. Meskipun dia sedang haid, tidak masalah. Wa fi riwayatin yaqra'ul Quran wa ra'suhu fi hajri.
Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala inni aqra'ul Qur'an fi salati wa aqra'u ala firashi. Kata Abu Musa al-Asy'ari, aku membaca Al-Qur'an di dalam salatku dan juga ketika di tempat tidurku. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'un 'ala sarir. Ibunda Aisyah juga mengatakan, aku membaca Al-Qur'an terkadang itu saat muttaji', saat berbaring di atas kasur. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, ini yang kita paparkan sedikit tentang bagaimana adab membaca Al-Qur'an, duduknya, dan juga tempat-tempat yang makruh membaca Al-Quran dan tempat yang diperbolehkan baca Al-Quran. InsyaAllah akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Ini makin penting nampaknya, makin fasal ke depan ini makin penting. Ini tentang bagaimana sunnahnya membaca ta'awudz, sunnahnya membaca basmalah. Nanti akan dibahas di pertemuan yang ke depan. Karena ta'awudz ini sebenarnya kata para ulama bukan cuma satu ta'awudz itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan. Ada 20 macam cara, kata Imam Al-Jazari. 20 bacaan ta'awudz. Salah satunya a'udzubillahi samii'il 'aliim. Itu ta'awudz, itu a'udzubillahi samii'il 'aliim. Tapi dalam hadis musalsal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika para sahabat membaca a'udzubillahi samii'il 'aliim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka seperti kenapa baca ta'awudz? Karena hendaknya seperti anjuran Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Kalau hendak baca Quran, baca ta'awudz. Tapi ada 20 macam redaksi bacaan ta'awudz ternyata, bukan satu doang. InsyaAllah akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Ada yang ditanyakan, silakan. Kalau kita lagi haid, tadi baca Quran buat kalau sholat boleh bisa di kamar, kita bisa haid, kita sholat itu untuk kita. Maksudnya berbarengan sama istri. Enggak apa-apa, asal istri nggak ikut sholat. Iya, ini nggak termasuk tempat jadi nggak bersih kan ada? Enggak. Nggak masalah. Justru wanita haid pun kalau dia tidak dikhawatirkan tembus ya, istilahnya tembus lah, dia dikhawatirkan tembus, nggak apa-apa kalau dia datang ke masjid untuk belajar. Dalam konteks belajar, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada keperluan, ini nggak boleh. Tapi kalau maunya perlu, misalnya ke masjid dalam keadaan haid, tapi dijaga betul, jangan sampai tembus mengotori masjid, nggak masalah. Nah, maka wanita haid itu bukan bukan artinya seluruh tubuhnya kotor, enggak. Nah, itu mulianya Islam, menghargai wanita yang haid. Dulu sebelum adanya Nabi, wanita haid itu malah dicemoohkan, dilecehkan malah, ya, diejek dan lain sebagainya. Nah, justru kalau kita lihat masa Nabi malah menghargai istrinya yang sedang haid. Ya, tidak masalah. Justru istri-istri Nabi yang sedang haid itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru malah, kalau kita lihat bagaimana kebiasaan Nabi ketika istrinya sedang haid, malah Nabi itu ada treatment khusus yang lebih sering, banyak waktunya dengan istrinya ketimbang tidak haid. Nah, kalau kita mungkin kebalikan. Kalau sedang haid, jauh-jauh dulu dah. Khawatir dikit-dikit bawel. PMS. Nah, secara hormon ya sih, dari psikologisnya. Ya itulah kaum wanita. Masya Allah, ini alhamdulillah, ini udah sehati dan nyambung hatinya. Saya lupa pesan tadi, jangan bawa teh, bawanya ini, langsung paham bahasa kalbu. Katanya Desa, Silakan. ini bukannya
duduk begini sama duduk begini itu bukan kesenangan iblis. Nah itu yang kesenangan iblis. Nyender ke belakang. Ya, nyender ke belakang. Begini. Bukannya begini juga. Bukan. Kalau itu tidak masalah. Nah, kalau ini duduk yang tidak, yang katanya disenangin iblis, yang Rasulullah SAW melarang juga. Yang sama duduk ini kakinya ngegantung gitu ya kan? Kan kita suka di tembok gitu duduk ngegantung gitu, iblis kan sebenarnya. Gimana ngegantung di tembok? Enggak, misalkan ya di depan ini ya, terus kita duduk gitu, kan kakinya ngegantung tuh. Masih belum paham saya. Masih belum paham saya duduknya gimana tuh. Contohin. Kalau nggak salah ada dua macam cara duduk iblis yang disampaikan. Yang salah satu begini nih, satu lagi lupa saya gimana. Yang dicontohkan sama Pak Sulaiman gimana? Begini ya. Baca sih gitu katanya. Begini ya wajib. Bikin utang itu mah. Kita Pak Sulaiman, contoh Pak Sulaiman lempar ke dinding. Iya. Kayaknya saya pernah dengar yang kayak gini nih. Artinya menyenderkan pipi ke apa namanya? Dua tangan pipi, ya. Padahal enak kan anget nih. Ya. Ya iblis ya. Atau nopang begini juga nih. Itu juga sama. Mungkin gini kan gini. Tapi nggak sampai kepada haram, ya. Tapi makruh saja. Yang dilarang karena silangan kok. Boleh dua-duanya, silang boleh, itu boleh. Ya. Artinya, cuman praktik duduk yang seperti itu, alangkah baiknya jangan dipraktikkan ketika Jumatan. Nah, kalau duduk Jumatan itu bagusnya tarabu', tawarru, ya duduk dan iftirash. Ya, kalau yang Namanya berapa kalau sila gini? kalau sila gini mana? Ini, Namanya apa tadi? ini, gini, tarabu. Karabu. Terus Tawarruk, iftirash, satu lagi saya lupa. Yang begini. Ada urutannya. Apa tuh urutannya? Tentang yang paling bagus. Duduk yang paling bagus, ya duduk seperti kita sholat, ya duduk paling bagus sudah. Cuman, ya duduk iftirash, duduk tawarruk, udah paling bagus sudah. Cuman ya, namanya kita duduk, kalau selalu duduk dengan posisi sama bakal semutan, pegel dan lain sebagainya. Maka kalau dalam majelis, bagaimana yang kira-kira di suatu daerah itu yang dikatakan duduk sopan bagaimana? Nah, kalau kita duduk sopan seperti ini, saya kira semua tempat duduk sopan begini ya. Maksudnya tarabuk begini semuanya duduk sopan. Kan nggak ada yang negara yang mengatakan atau ada daerah yang mengatakan ini duduknya nggak lancang nih kayak gini. Nggak ada kan? Saya rasa nggak ada deh. Semua tradisi kayaknya menganggap ini duduk sopan kayaknya. kalau sebelah kaki diangkatnya kan, nah ini gimana nih? Gini, jadi cuma satu sender tetap gitu. Boleh aja, cuman nggak sesuai, maksudnya nggak pernah dicontohkan sama Nabi seperti itu. Ya kalau kita lakukan ya boleh aja. Maksudnya gini ya, Iya. boleh Pegel aja. nih. Angkat Masalah sebelah. itu untuk makan ya. Kalau makan duduk. Kalau duduknya begini, kalau bukan begini pun, Nabi itu kalau misalnya makan gini, nih satunya di ke depan, ininya naik. Oh ini tuh ya. Nah, ininya di atas ini. Nah, gini. Dua cara duduk makan Nabi, begini sama begini. Nah, ininya dinaikin gini. Nah, gini makannya. Jadi kaki belakang tetap. Tegak, nggak gini. Kenapa? Biar makannya nggak nyaman. Kalau kita nyari posisi wena kalau makan, iya, beda. Makanya Nabi itu makan sedikit. Kalau kita dikit-dikit makan, beda balik. Nah, ini supaya apa? Lambungnya kejepit, Pak. Nah, ini supaya dijepit lambungnya, biar nggak banyak makan. Begini juga sama nih. Nah, biar kejepit lambungnya. Kalau kita malah nggak nyaman ya. Kira-kira gimana dong? Nah, kita malah yang Nabi SAW nggak suka kalau makan, ya sampai melarang juga makan itu dengan cara menyender. Nah,
ini ya, satu baskom nasi itu habis semua itu semua. Makan bakso gimana kalau begini? Wah. Cuma masalahnya masa Nabi dulu gak ada bakso. Gak ada yang kuah-kuahan. Gitu. Jadi jangan pernah makan sambil nyender. Kalau makan yang gak enak begini. Atau Nabi ketika duduk di majelis ya, ketika baca Quran juga itu pernah yang kayak gini. Nah, ini boleh nyender begini boleh. Atau sebelah kiri boleh. Itu kalau Nah yang itu, udah nah ini ada tempat senderannya. Pak Mangun. Ya, atau dibantang. Tapi jangan sambil makan gitu. Kalau sambil majelis nggak apa-apa. Ya, tujuannya Nabi dia itu dari- biasanya ketika apa namanya, ketika duduk begini nih, ya, biasanya itu sedang mengatakan hal-hal yang merasa berat, khawatir kepada umatnya. Kenapa? Karena Nabi itu ketika menjelaskan tentang kekhawatirannya, itu kalau duduk serius bahkan bisa sambil gemetaran dilihat sama para sahabatnya. Saking khawatir betul. Ya. Bercerita misalnya tentang jangan lakukan kedurhakaan, hukukul walidain, jangan. Ya. Berbicara tentang syirik itu sampai keringat dingin. Bahkan diulang-ulang terus sama Nabi. Sampai berulang, jangan durhaka, jangan durhaka, jangan durhaka. Sampai kata para sahabat, andainya aku ngelihat Nabi saking khawatirnya, udah jangan bilang lagi deh, udah cukup, diam aja Nabi. Saking khawatirnya dilihat sama sahabat. Makanya terkadang Nabi itu duduknya begini, agak lebih santai dikit. Supaya apa? Biar bawaannya sedikit santai. Nggak terlalu membuat psikis dirinya Nabi itu makin tegang. Nah, bukan artinya nggak sopan duduk begini. Kalau di majelis boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nah, cuman kalau kita kan sekarang ya, kalau saya nyampein begitu kan dikira nyantai banget saya. Iya. Toh yang ya. Padahal saya harus lebih khawatir kepada diri saya, bukan kepada jamaah. Nah, jadi nggak cocok, nggak sesuai. Biar Nabi saja yang begitu. Baik, ada lagi? Kalau tidak kita langsung lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Tadi kan Ustaz sampaikan bahwa membaca Al-Quran yang terbaik ini adalah di masjid. Dalam masjid ini adalah tempat yang paling suci ya. Dan seiring dengan perkembangan teknologi ini, seiring dengan perkembangan teknologi ini, sekarang Al-Quran itu kan sudah dimuat di dalam HP juga. Dan kata ulama ini membaca Al-Quran yang paling afdol itu kita adalah memegang mushafnya Al-Quran ya, karena memegangnya saja ini sudah mendapat pahala. Kemudian membaca Al-Quran aja katanya setan sini sudah kejang-kejang katanya. Belum lagi kita membaca dengan melihat dengan mata juga, ini mata juga mendapat pahala juga. Ya. Nah, bagaimana dengan kita ini seiring dengan berjalannya perkembangan teknologi ini kan Al-Quran sudah dimuat di dalam HP. 30 juz, maka mau apapun tinggal nge-download aja dan klik keluar semua tuh apa yang kita inginkan. Yang penting pakai wifi. Ada. Nah, kemudian HP itu kan kita bawa ke kamar mandi ya. Mungkin kalau penuh berapa mungkin terjaga ya, karena ini HP-nya khusus beliau ya. Nggak akan dibawa ke kamar mandi. Nah, kalau HP kita kan dibawa ke kamar mandi kemana aja. Artinya Al-Quran ini baik kamar mandi, bawa kita buang air besar, buang air kecil pun kita bawa juga tuh, di dalamnya ada Al-Quran. Itu bagaimana keabdolannya tuh? Apakah itu ada kemakruhan, bahkan lebih kepada haram apa bagaimana? Bahkan katanya nih, kata ulama itu kan yang menciptakan HP itu kan katanya orang-orang yang Yahudi, orang-orang non Muslim. Itu secara tidak langsung itu katanya kita secara pelan-pelan menghilangkan kita daripada Al-Quran yang mushafnya itu, agar supaya kita tidak lagi megang Al-Quran segala macam. Itu aja sih, mohon penjelasannya. Bahkan sekarang ada toilet yang diciptakan apa? Ada nyendernya,
Terus kemudian sambil rebahan, ini ngangkang tapi ini sambil rebahan. Supaya apa? Biar enak main handphone. Padahal kalau kita lihat ada penelitian saya baca, bahaya bawa handphone ketika di toilet ya, karena ada infrared ya, yang bikin bahaya saat kita lagi buang air. Sama kayak kita tidur juga, jangan letakin handphone di kepala, itu bahaya itu. Nah, bagaimana hukumnya seperti itu? Hukum baca Quran di handphone, sebenarnya melihat Al-Quran juga di handphone itu sama pahalanya, sama seperti membaca mushaf seperti ini, sama. Oke. Cuman yang perlu kita perhatikan, Al-Quran yang ada di handphone kita itu Al-Quran yang apabila kita buka aplikasinya, kita tutup aplikasi maka dia jadi handphone lagi. Kita buka aplikasi dia jadi Quran lagi. Dan itu pun kalau Qurannya gak ada terjemahan. Tapi kalau ada ayat terjemah, itu juga bukan dikatakan Al-Quran. Begitu Pak Kiai. Jadi kalau misalnya dikatakan lebih afdol mana, sama sebenarnya, sama. Cuman ayolah kita menyimbangin juga. Jangan terlalu ini sama handphone, karena beda. Kalau kita baca Quran di sini mungkin bisa jadi yang pertama, karena sinar bisa juga menyebabkan mata nggak sehat. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, namanya kita handphone lagi baca Quran, keluar pemberitahuan di atas. Akhirnya buka dulu deh. Iya. Akhirnya notifikasi itu kita balas dulu. Ntar udah baca Quran, ternyata keluar notifikasi di atas, Pak Leman ada makan nih, gitu. Udah kita tutup dulu nih, balas gitu kan. Atau di grup, Pak Leman ayo sholat tahajud gitu kan, kita buka, kita nge-like dulu. Akhirnya apa? Baca Quran kita jadi nggak fokus. Jadi kalau kita sudah buka mushaf seperti ini, kita menyelaraskan bagaimana keseringan kita dengan mushaf antara handphone. Ya memang di handphone ada mushafnya juga. Tapi kalau kata para ulama dulu, ya, bagaimana ulama dulu dengan mushafnya sama seperti kita sekarang dengan handphonenya. Bangun tidur cari Quran, tuh orang-orang ulama dulu. Kalau sekarang kita bangun tidur cari handphone, gitu. Jadi nggak pernah lekang dengan mushafnya, tuh ulama-ulama dulu. Maka ini bisa jadi amal soleh, bisa jadi amal salah. Tergantung kita, bijak kita dalam menggunakannya. Gitu ya Pak Kiai. Nah ya Pak, itu saya rasa pertanyaannya Pak Ustadz ini juga, itu kan handphone sama diri kita, itu saya pikir diasumsikan sama. Kenapa? Diri kita juga ada Al-Quran juga, kita bisa mengucap, kita bisa gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan wanita, boleh nggak duduk begini sambil baca Quran gitu? Kalau untuk wanita, gimana ya? Kalau untuk wanita ya, Yeah. Duduknya wanita itu disunahkan. Yang pertama, duduknya itu pernah Rasulullah SAW menyampaikan kepada istrinya Sayyidah Aisyah agar duduk lebih baik duduk iftirash. Gimana duduk iftirash? Ya, melipat. Nah, ini duduk paling baik bagi wanita. Tapi kalau duduk begini, ya, kalau seandainya di depan khalayak umum itu kurang senonoh. Kalau misalnya dia duduk begini, boleh-boleh saja. Seandainya pakaiannya menutup semuanya, ya. Kalau seandainya ini wanita pakai celana nih, di zaman sekarang di daerah kita ya banyak wanita pakai celana misalnya, maka nggak senonoh kalau duduk begini. Kalau pakai abaya yang gede gitu ya, duduk begini atau pakai mukena nggak masalah, ketutup. Tapi kalau seandainya dia sendiri di rumah, mau duduk gimana aja terserah. Di depan suaminya duduk gimana aja terserah. Bahkan
Ya, kalau duduknya makin istilahnya di depan suami makin membuat suami pandangannya mantap, jadi pahala lebih mantap. Itu kalau di rumah. Tapi jangan suami orang. Nah, suami orang dibayar. Gitu, teman. Nah, ini kalau misalkan kitabnya ditaruh di paha gini, boleh nggak Kak? Atau di bawah begini, kita baca begini, boleh nggak ya? Oke. Quran itu jangan letak di bawah. Secara sopannya nanti insya Allah dibahas nih di sini. Mana sebaiknya bagaimana kita meletakkan Al-Quran. Asal ini Al-Quran paling enggak lutut kita tidak di atas Al-Quran. Jadi kalau taruh di sini bisa. Bisa. Nah, jadi indikatornya istilahnya jangan sampai lutut kita di atas Quran. Itu aja. Itu takaran kesopanannya. Kalau kita Al-Quran di sini nih, tapi kita duduk begini, kurang sopan depan mushaf. Karena lutut di atas mushaf. Tapi kalau misalnya letakin di sini, ya duduknya begini nggak masalah. Kalau mau duduk begini, maka Qurannya dipegang begini. Nah, naikin lagi Qurannya. Itu adab dengan Al-Quran. Nanti insya Allah akan dibahas secara spesifik nanti oleh Imam Nawawi di sini. Nah, kan tadi kata kalau kita mau ke masjid harus niat itikaf. Tapi kalau nggak, cuman saya ngerti bahasa Indonesia dong. Ya Allah saya niat itikaf masjid gitu aja nggak apa? Niat itu di hati, bukan dilafazkan. Nah, tapi ketika kita buka pintu, Allah muftah li abwaab rahmatik, hati langsung itikafkan Allah Taala. Nah, meskipun mungkin enggak niat duduk ke dalam masjid, buka pintu Allah muftah li abwaab rahmatik, cuman matiin lampu, besok keluar lagi. Nah, niat juga itikaf. Sekali lewat pahala itikaf. Iya. John, ya misalnya masuk ya, sup keluar. Nah, itu Bang John tuh. Ya. Tahu-taunya udah di sana ya nempel. Tahu-taunya di sana itu. Karena orangnya gesit, ulet gini ya, duduk gini. Nah, gitu ya, kurang lebih. Maka jangan lupa niat i'tikaf. Besok boleh nih. Pak Yogi ya. Buat poster, cari poster. Takin satu. Jangan lupa niat i'tikaf. Kayaknya nggak ada nih. Di kaca bisa apa? Kaca ada. Ada niat apa sih? Bagus. Alhamdulillah. Kalau bisa sih dibanyakin. Karena orang kalau udah masuk masjid nih lupa, ini tentunya di luar tuh posternya. Harusnya di dalam satu, di dalam atau di tembok itu tempel satu. Niat i'tikaf. Nah, ini ada nih, handphone ada apa stikernya. Niat i'tikaf boleh tuh ditempel di situ. Dilarang tidur atau niat i'tikaf boleh juga ditempel harusnya. Yang di atas. Oke, yang di atas juga sama. Ini juga bisa diniatkan i'tikaf. Ya. Teras masjid. Nah, sebagian ulama mengatakan juga boleh masuk juga niat i'tikaf. Nah, tapi kalau yang di sana di luar sana udah nggak ada lagi. Pimpong insyaallah. Percikan i'tikaf insyaallah sampai sana. Karena masih dekat ya. Baik, cukup. Insyaallah kita langsung lanjut ke sesi talaqi. Jadi ini mohon jangan pulang dulu karena Pak Asmani sudah mempersiapkan menu yang istimewa. Masya Allah. Sate panjang sama gorengannya Pak Muhtar. Masya Allah. Masya Allah. Ini nantangin ini Leman ini. Nantangin. Ya Gus. Dokter Betawi. Iya. Perang chef ini sebenarnya. Mangka. Lagi Perang dulu nih ya kan. Dulu ya. Lu belum belajar dulu mau udah maju dan Iya ya, biasanya belajar dulu sama Pak Leman. maju. Iya, udah salim belum guru ibu? Udah guru. Ah. Salim dulu guru. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli qamin khuliqa mimma Dafiq. Yajruju Ya. yahruju Mim bayi. min bai
Min bainis sulbi. min baini sulbi wa taraib Wattaraib. innahu ala rabbihi laqadir Dir. Dir. Panjanglah. laqadir yauma tubla Masukkan besar. Yauma tublas saroir saroir. Fama lahu min Quwwatin. quwwati wala Nasir. Sir. Nasir. wala nashir Min quwwatin wala nasir. min quwwati wala nasir wasama'i dhatir raj'i Roja. wal ardi dhatis sodiq Soda. wal ardi dhatis sodiq Soda. wal ardi dhati sod Wal ardi dhatis soda. innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil Apa hurufnya apa aja? Terus depan ha, depan za. Nah, bacanya gimana? Pertemuan ha, za dengan lam. Hazl. wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna Yang panjang apa? Ya. Iya-nya. ya Apanya yang panjang? Bukan iya-nya yang menyebabkan panjang. ha Kak. innahum yakiduna kaidan wa akidu A-nya panjang nggak? wa akiduna kaidan Wa akidu. kaidan Kadana ya. Ulangi. Wa akidu kaidan. wa Wa akidu kaidan bukan kaidan. Kai. Kalau ada waqaf itu baris dua jadi satu. Bacanya gimana? Kaidan. wa akidu kaidan wa mahilil kafirina ruwaidan Enggak dan ya, bukan dan. Setiap baris dua ketika ada waqaf, dan-nya yang baris dua itu dibaca satu. Ya, bukan baca dan, bukan an, bukan in, bukan un, tapi bacanya satu sebagai satu. Oke, makasih. Waqufi, besok lanjut surah apa ya? Al-Buruj. Tiga minggu lagi Insya Allah banyak lagi yang bacaan ya. Sama-sama. Yang ini juga yang sudah dibaca jangan lupa diulang. Tujuh ya. Satu berapa? 1, 2,
wa isyafaru Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan wa min zurriyatina ummatan wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum suhada'a idh hadara Ya'qub wal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Tadi duduk yang seperti ini namanya duduk kurfusok. Kurfusok namanya.
Terus ternyata ada satu lagi duduk yang dilarang Nabi, ya, bukan hanya 2. Kalau duduk yang begini namanya duduk iqa', nyender di tangan, itu iqa', dilarang. Kemudian duduk begini, nggak boleh. Satu lagi duduk di antara dua tempat yang terkena matahari dengan tempat duduk. Nah itu di tengah-tengahnya nggak boleh, karena katanya di situ tempat tidurnya setan, antara matahari dan teduh. Jadi di tengahnya, di antara bayangan sama kena matahari, bayangan, nah, itu tidak boleh. Tempat tidurnya setan. Tusuk kan nggak boleh sholat kalau antara gitu. Iya. Jadi di perbatasan-perbatasan kayak gitu tuh banyak yang dilarang. Dan satu lagi bisa menyebabkan sirkulasi darah kita nggak lancar. Karena kemana, setengah badan kena matahari, setengah enggak gitu. Jadi bahaya buat kesehatan juga. Tapi kalau itu kan, kalau pas pada saat subuh itu jalannya waktu tiba-tiba jadi diantaranya itu gimana? Ya mungkin nggak lama duduk di tempat yang setengah teduh setengah tadi. Tapi kalau sebagian sekali sekali lewat gitu ya, misalnya beberapa menit itu paling kan, misalnya bayangan 10 menit ke depan udah bayangannya udah jalan aja terus. Nah, maka itu nggak masalah. Nah, jangan lama-lama di tempat yang iqa' ini, iqa', di tulisannya alif, qaf, a, in sama a. Iqa'un. Iqa'un. Tadi sebutnya iqa'. Kalau yang begini urfusa. Ini namanya urfusa. Silakan Pak Kiai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utul Alam tara ilal ladzina utul nasibam minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum thumma tawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi'annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyam ma'dudat illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Faqaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum ma la yudlamun. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahar
watulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha' wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum illa tattaqu minhum tughah wa yuhadzirukumullahu nafsah illallahil masir. Gimana coba diulangi. Wa ilallahil masir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubtuhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Besok 30. Iya. Atau terakhir 30 tadi? Enggak, terakhir 29. Jangan di bulan depan. Insyaallah mudah-mudahan cepat selesai ya. Baca semuanya ya, insyaallah. Silakan Wak Sem. Nah ini jangan pulang dulu nih. Pak langsung pulang Pak. Ada kegiatan. Ada rapat maulid. Oh. Bapak yang mau lupa, jadi jangan transfer pak cek dulu. Pak maulid mana? Di Anda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Maghrib. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم
Innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba liya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd walain ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminaz zalimin. Sadaqallahul azim. Berapa itu? 146. 147 ya? Masih. Oh, iya. Ada. Satu tadi. 101. Aku sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wa takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulai
ulaika humul muflihun. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun alim. Yauma tabayyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina bayyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqqi wallahu yuridul alamin. Nah, 108. Permainan nih kayak soal ada ya berapa semua bisa nih kita main A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirul dzunuba illallahu wa lahum yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadza
tuhinu wa la tahzanu Wala tahinu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin yamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Lanjut ke ayat. Mana Pak Agus? Udah pas akhotnya. Ini lagi ntar pas udah pas udah maju masih ribet. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhilla lakum lailatal lailatas siyamir rafatu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fa'ana Fal'ana bukan fa'ana. Fal'ana basiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail wala tubasiruhunna wa antum akifun. Ini fil masajid wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tud'lu biha ilal hukami litakulu fariqom min amwalin nasi bil ismi wa
bil ismi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manit waqtul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadun. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadun. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Pak Dzul Kifli. Pak Dzul Kifli atau Pak Dzul Kifli? Zai. Mana Pak? Pakai zai. Pakai zai atau pakai za? Zai. Pakai za yang benar. Oh gitu. Bukan Zul. Bahasa Indonesia iya sekarang kita buat Zul, padahal Zul Kifli. Zu itu artinya orang Pak, yang empunya. Zu. Misalnya Lu syarabin berarti yang punya air. Lu aqlin yang punya akal. Za. Zu dengan waw. Zu itu artinya orang yang empunya. Silakan Pak Zul. Kita semua di Z kan. Ya, saya pikir bisa nyenengin. Itu juga kan. Film berdua kemana itu? Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan
allazi unzila fikil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum asyahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Lanjut ke surah ayat ke-1. Sampai 87. Iya. Salah lagi Pak Zul. Nanti saya akan beri Pak Zul tahu nggak arti namanya apa? Hah? Arti nama Pak Zul tahu nggak? Pak Zul Kifli, tahu apa namanya? Apa tuh Pak? Nama asli. Zulkifli kan nama Nabi ya? Ada Nabi Zulkifli? Raja Zulkifli juga ada. Raja Zulkifli. Pedangnya Zulkifli juga pedangnya Nabi yang dikasih Sayyidina Ali. Zulfikar ya? Oh, Zulfikar. Oh, Pak. Itu dia. Itu maksudnya. Benar Oma Zulfikar. Zulfikar atau Zulfakar. Benar Oma Zulfikar. Kalau Zulkifli artinya yang mempunyai kesanggupan, mampu. Tapi kalau nama Nabi Zulkifli itu sebenarnya nama aslinya bukan Zulkifli. Zulkifli itu julukan. Kayak ini orang yang mampu nih, Zulkifli atau Nabi Zulkifli ya, atau Raja Zulkifli. Sebenarnya bukan nama aslinya Bashar. Bashar nama asli. Tapi kalau Nuh itu kalau nggak salah juga julukannya, tapi sering disebutkan di dalam Al-Quran juga disebut dengan Nuh. Oh ada, nah kayaknya Nuh itu nama aslinya Pak. Nuh bin apa? Lupa saya nama bapaknya. Anaknya Kan'an. Dua anaknya Kan'an. Kan'an yang bandel sama Kan'an yang baik. Silakan.
Summat tahol. Khol. Kha. Kha. Coba khol. Khol. Nah itu bisa. Bisa. Khol. Khol. Lagi. Khol. Lagi. Khol. Takhol. Tahol. Nah, takhol. Takhol. Tahol. Takhol. Khol. Takhol. Tahol. Nah, itu apa? Mana kali ya? Tahol. Takhol. Summat. Kalau misalnya agak susah, dijeda nggak apa-apa. Summat takhol. Nah, dipotong dulu nggak masalah. Summat tahol. Ah, itu dapat. Pelan-pelan. Summat tahol. Nah, takhol lagi. Summat takhol. Summat tahol. Terus Summat tahol. enggak, yang pertama benar. Summat tahol. Enggak lagi. Oke. Summat tahol. Mangga oke, hilang. Summat tahol. Nah, itu benar. Summat tahol. Lagi, bilang lagi. Summat tahol. Enggak. Hamas ya Ustaz ya? Nah, hah? Hamas ya? Kho. Kho-nya itu. Tahol. Yang kho itu kan masuk huruf Hamas kan? hamas. Jangan Tahol. jahar gitu kan? Summat tahol. Takhol. Tahol. Enggak, kho. Kho. Ya. Apa? Keluarkan apa? Kayak ha kan ada anginnya. Kho juga ada anginnya. Hembusin. Takhol. Tahol. Tapi kalau misalnya yang tadi dibaca tawad itu nggak ada anginnya karena huruf wo. Nah, Summat Jangan jahar Hamas. takhol. tahol. Khol. Khol. Summat tahol. Loh. Summat ta. Lagi itu masih kurang lama Bagus, nahannya. berhenti dulu. Nahan Summat takhol. Coba. Summat tahol. Terus. Bagus, kayak gitu. Summat tahol. Nah, enggak. Jangan disambung dulu. Summat tahol. Agak dapat. Summat tahol. Enggak. Summat tahol. Enggak. Summat tahol. Mirip-mirip. Tumul ijalamin ba'dihi wa antum Ya, lanjut. wa in awalna misaqakum Itu juga sama. Faiz akhol. wa in awal Enggak. wa in awal Akhol. wa in awal misaqakum wa rafa'na fawqakum tur Ya. khudhu ma atainakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa atawna wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim wa bi'sa ma ya'murukum Ya'murukum. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Bukan muat. Mu'minin. Untuk Ya. Muk ya. Muk. bukan mu. Huruf A. Mu. Muk. In kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Ini lagi tadi. Udah sampai bawah. Udah. Ayat berapa? 94. Besok 95. Sering latihan lagi. Yang penting udah lewat dulu. Tapi udah ketemu anda Ketemu lagi, ya. mentok lagi. Kok Mentok lagi. koknya. Apalagi kok ketemu dengan Allah. Ya, barakallahu fiik. Maafin
Terakhir ya? Ya. Silakan. Jenderal. Ya, Pak Jenderal. Waalaikumsalam. Kemarin juga kalau boleh foto ada Ya benar dah. Maning lah. Tripan nomor Pak Topi. Ini ketemu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wa yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'baka katibun ay yaktuba kama allamahullah wal yaktub wal yumlililladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكتبوها إلا أن تكون تجارة أن تكتبوها إلا أن تكون
bainakum falaysa alaikum illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum Jangan nggak usah diulang, langsung falaysa alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayatum wala yudarra katibum tibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Wa in kuntum ala syafarin walam wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbudah walam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wal yattaqillaha rabbah wala taqtumus syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil
علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى والذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما. اللهم سبحانك ربنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, insya Allah kita ketemu lagi 1 bulan atau mudah-mudahan 2 minggu selesai. Amin. Saya balik sini. Jadi mohon dimaafkan kalau ada kekeliruan. Mohon doanya supaya saya dilancarkan.